Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari probabilitas dan proses stokastik, yaitu materi tentang variabel acak independen ya. Baiklah. Silahkan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe ya. Ditunggu like dan komennya ya. Diharapkan materi ini bisa memberi pengetahuan untuk menghitung probabilitas variabel acak join yang independen. Kemudian perlu kita ketahui bahwa konsep independensi ya itu adalah dari suatu variabel acak yang merupakan penerapan dari konsep independensi dari sebuah event ya. Di sebelumnya kita sudah sebelum masuk ke join kita sudah mempelajari sebelumnya tentang event yang independen ya. Interpretasi dari variabel acak independen adalah generalisasi interpretasi dari event-event yang independen. Nah, untuk membahas tentang bagaimana variabel acak itu independen, maka kita bisa melihat bagaimana konsep di awal ya, di pertemuan yang awal bahwa probabilitas A irisan B itu sama dengan probabilitas A dikali dengan probabilitas B, atau probabilitas A join B itu sama dengan probabilitas event A dikali dengan probabilitas event B. Jadi ini adalah syarat dari suatu event dikatakan independen apabila hasil kalinya ini sama dengan hasil dari irisannya atau joinnya. Maka untuk event A kemudian juga event B ya, kita berbicara tentang bagaimana dua variabel acak ya, gabungan ya. Apabila ada event A itu adalah memiliki nilai ya, dan event B juga memiliki nilai. Bila nilai probabilitas join dari kedua event tadi atau kedua variabel tadi, variabel atau event A dan event B atau variabel X dan variabel Y itu sama dengan probabilitas ya dari event A tadi dikali dengan probabilitas event yang B. Sehingga nanti kalau hasil kedua ini sama maka disebut dengan variabel acak X dan Y sifatnya adalah independen. Selanjutnya untuk mencari fungsi distribusi kepadatan join untuk X dan Y yang independen, maka kita bisa menghitung yaitu fungsi distribusi CDF dari join X dan Y itu sama dengan hasil perkalian dari CDF X dikali dengan CDF dari Y. Ya, hasil perkalian dari cumulative distribution function. Bagaimana dengan PDF? Sama juga dengan CDF, maka nilai PDF yang bersifat independen atau join PDF itu sama dengan perkalian dari PDF X dikali dengan PDF dari Y. Selanjutnya, untuk X dan Y yang independen, maka CDF-nya memiliki syarat bahwa untuk CDF dari X yang diberikan event Y itu sama dengan nilai dari nilai marginal CDF X. Kemudian untuk yang Y yang diberikan event X itu sama dengan nilai marginal Y ya, nilai marginal CDF Y. Kemudian untuk PDF yang bersyarat, jadi untuk nilai PDF dari X yang diberikan event Y itu sama dengan nilai PDF X itu sendiri. Kemudian untuk nilai
PDF dari Y yang diberikan event X itu sama dengan nilai dari PDF Y itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke contoh soal, di mana diketahui dari soal bahwa terdapat dua variabel yaitu masa pakai dan intensitas, ya, sejenis bola lampu yang memiliki fungsi kepadatan join, di mana nilai join PDF-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 6 dikali E berpangkat minus 0,001 dikurangi 0,002 Y. Untuk X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Yang diminta adalah menghitung fungsi kepadatan marginal X dan Y. Di awal tadi sudah ada beberapa persamaan untuk menghitung marginal X dan marginal Y. Kemudian buktikan bahwa variabel acak X dan Y adalah independen. Kita lihat tadi ada syaratnya dikatakan independen. Yang pertama kita cari nilai marginal dari PDF. Ya. Karena diketahui di soal itu adalah fungsi kepadatan, ya, maka untuk mencari nilai marginal PDF variabel acak X, maka kita menggunakan integral dari batas terendahnya sampai batas tertinggi dari fungsi PDF-nya atau join PDF-nya. Maka untuk marginal PDF variabel acak X maka diintegralkan terhadap DY. Kita masukkan nilainya 2 kali 10 pangkat minus 6 dikali E berpangkat minus 0,01 minus 0,002 DY. Maka kalau dihitung akan menghasilkan nilai 0,001 E berpangkat minus 0,001 X. Selanjutnya, untuk marginal PDF dari parabola acak Y, maka nilai marginal PDF-nya sama dengan integral dari join PDF diintegralkan terhadap dx dari batas terendah sampai batas tertingginya. Kemudian kita masukkan, kita pindahkan variabel 2 kali 10 pangkat minus 6 di depan integral. Kita tinggal mengintegralkan E berpangkat minus 0,001 X min 0,002 Y dx. Maka kalau dihitung, diintegralkan, kemudian dimasukkan batas-batasnya, Anda akan memperoleh hasil sebesar 0,002 E berpangkat minus 0,02 Y. Selanjutnya setelah memperoleh marginal PDF variabel acak X dan Y, selanjutnya dari fungsi kepadatan join dan X dan Y, kita kalikan bahwa nilai dari PDF X dan PDF Y atau nilai marginal X dikali dengan marginal Y itu sama dengan 0,001 E berpangkat minus 0,01 X dikali 0,002 E berpangkat minus 0,002 Y. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 6 E berpangkat minus 0,001 X dikurangi 0,02 Y. Karena nilai dari join CDF itu sama dengan hasil perkalian dari marginal X dikali dengan marginal Y atau marginal dari PDF X dikali dengan marginal dari PDF Y itu sama dengan hasil dari join PDF, ya, join PDF dari variabel X dan Y. Maka ini X dan Y adalah independen. Jadi ini sudah terbukti hasil yang ini sama, maka bisa dikatakan X dan Y adalah independen. Kita masuk ke ringkasannya bahwa jika X dan Y independen, maka fungsi distribusi dan kepadatan join merupakan hasil kali dari fungsi distribusi atau kepadatan masing-masing variabel acak tersebut, ya. Jadi nilai dari CDF-nya, join CDF itu adalah hasil dari perkalian, ya, marginal X dikali dengan marginal Y. Marginal X dan Y dikalikan nanti akan sama, ya. Begitu pula dengan PDF, itu juga hasil perkalian dari fungsi distribusi masing-masing parabola acak itu atau
nilai perkalian dari marginal variabel X dan dikali dengan marginal variabel Y. Kemudian yang kedua, untuk X dan Y independen, maka fungsi distribusi kepadatan X bersyarat Y atau sebaliknya tidak bergantung pada fungsi distribusi kepadatan dari variabel yang dijadikan syaratnya. Jadi tidak bergantung ya, karena ini bukan variabel bersyarat, ini sifatnya adalah independen, tidak bergantung. Untuk tugasnya silakan bisa dikerjakan. Sebuah sistem memiliki dua komponen A dan B. Masa pakai komponen A dan B memiliki distribusi eksponensial dengan min 2000 jam. Masa pakai komponen A dinyatakan sebagai variabel acak X dan masa pakai komponen B dinyatakan sebagai variabel acak Y. Untuk join CDF, persamaannya bisa dilihat. Kemudian yang ditanyakan apakah masa pakai komponen A dan B independen. Ya. Untuk mengecek independen kita bisa, untuk menguji independensi kita bisa menggunakan nilai dari CDF-nya ataupun PDF-nya ya. Selamat mengerjakan. Referensi yang digunakan, kemudian terima kasih, sampai jumpa lagi. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.